Pasca pengumuman surat keputusan bersama Menteri terkait pembubaran Ormas Front Pembela Islam, polisi menertibkan sejumlah atribut FPI di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu sore. Mulai dari atribut depan kantor Sekretariat FPI, hingga atribut yang berada di sepanjang KS Tubun, Petamburan, Jakarta. Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan, FPI sudah dilarang melakukan aktivitas apapun sejak SKB diteken pemerintah pusat. Tangani bersama SKB 2204780 yang telah ditandatangani bahwa kegiatan FPI mulai hari ini tidak boleh dilakukan. Baik banner, pamflet, atribut yang ada sudah kita lepas semua. Begitu juga dengan kegiatan aktivitas yang lainnya. Artinya bahwa FPI sudah dibubarkan dan tidak boleh ada aktivitas. Kami meyakinkan bahwa markas ini tidak ada aktivitas dan tidak ada kegiatan lagi. Kami, saya dan Dandim selalu akan mengawasi bahwa SKB yang telah ditandatangani akan kita berlakukan dan kita tegakkan. Dalam penertiban, polisi turut mengamankan 7 orang di sekitar sekretariat FPI. Mereka diamankan ke Polda Metro Jaya untuk didata karena tidak bisa menunjukkan identitas diri saat penertiban atribut FPI dilakukan. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ihsan Sitorus yang saat ini berada di kantor Menko Polhukam. Ihsan, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana apresiasi warga yang diberikan kepada pemerintah melalui karangan bunga yang disampaikan di kantor Menko Polhukam? Cindy, saya hitung ada sekitar 18, saya hitung tepat ada 18 karangan bunga yang dipajang di depan gerbang kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ini adalah bentuk apresiasi dari masyarakat setelah pemerintah lewat SKB 6 Menteri menetapkan pembubaran Front Pembela Islam yang dilakukan ataupun disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD kemarin. Ini adalah di belakang saya Anda bisa melihat karangan bunga yang disampaikan oleh sejumlah komunitas dan juga masyarakat. Ada dari komunitas dari sejumlah universitas di Indonesia seperti Universitas Indonesia, dari Universitas Trisakti dan juga ITB dari Bandung, dari Universitas Tarumanegara di Jakarta juga ada sejumlah apresiasi yang disampaikan atas ketegasan yang pemerintah dinilai tegas telah membubarkan FPI seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam dan sejumlah lewat SKB 6 Menteri kemarin. Ini adalah hari pertama setelah FPI dibubarkan secara de facto, walaupun secara de jure FPI secara organisasi kemasyarakatan memang sudah dinyatakan bubar sejak Juni 2019 karena tidak memenuhi syarat surat keterangan terdaftar sebagai organisasi masyarakat di Kemenkumham dan namun tetap beraktivitas sebagai organisasi hingga 30 Desember kemarin dan dinilai kerap melakukan tindak pidana pelanggaran hukum, melanggar ketertiban dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Dan itulah yang jadi alasan sejumlah pihak, dalam hal ini pemerintah lewat SKB 6 Menteri, ada 7 poin yang disampaikan. 2 poin pertama ini dinilai sebagai alasan dari SKB 6 Menteri ini memutuskan FPI untuk dibubarkan, yaitu FPI tidak terdaftar sebagai ormas meski terdaftar sebagai dibentuk sebagai organisasi, namun FPI tidak terdaftar sebagai ormas, namun tetap berkegiatan dan melanggar hukum. Dan poin kedua adalah meski secara ormas sudah bubar, namun tetap melanggar hukum. Dan poin ketiga melarang kegiatan FPI yang menunjukkan simbol dan juga atribut dan meminta masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang menampilkan simbol dan juga atribut FPI. Dan poin kelima adalah koordinasi dari 6 kementerian dan lembaga ini untuk mengaplikasikan SKB 6 Menteri yang disampaikan oleh Menko Polhukam kemarin. Dan keputusan ini mulai ditetapkan tanggal 30 Desember 2020 kemarin. Tidak ada respons yang terlalu berlebihan setelah penetapan pembubaran FPI. Pencopotan atribut di markas FPI di Petamburan 3 Jakarta Pusat semua berjalan dengan cukup lancar, namun ada juga kritik terhadap keputusan pemerintah membubarkan FPI. Ini saya akan bercerita sedikit tentang karangan bunga yang
dikirimkan oleh sejumlah komunitas masyarakat, ada dari komunitas dari universitas di sejumlah tempat di Indonesia, ada dari UI, dari ITB, dari Untar, dan juga dari Trisakti. Serupa keterangan ataupun apresiasi yang disampaikan masyarakat adalah terkait dengan rasa terima kasih kepada pemerintah yang dinilai sudah tegas dalam membubarkan FPI secara organisasi. Pemerintah dinilai telah berani karena FPI selama ini dianggap sebagai organisasi yang cukup keras dan juga dianggap sebagai organisasi yang tidak toleran dan juga mendukung radikalisme di Indonesia. Ini ada juga diputar video yang diputar kemarin pada saat penyampaian SKB 6 Menteri oleh Menko Polhukam. Ada video yang diputar oleh Kemenko Polhukam yang menampilkan pemimpin FPI Rizik Syihab dalam sebuah pidatonya menyatakan dukungan kepada organisasi teroris ISIS. Dan inilah yang jadi alasan, salah satu alasan dari pemerintah untuk membubarkan FPI secara organisasi. Namun kritik kepada pemerintah juga tetap ada terkait dengan pembubaran FPI ini. Ada juga yang menyampaikan kalau pemerintah sudah tidak pantas untuk membubarkan FPI, namun sebaiknya menyasar orang-orang ataupun oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hukum. Cindy. Baik, terima kasih. Ihsan Sitorus melaporkan langsung dari kantor Menko Polhukam Jakarta.